Aku memang cinta sama Kejora. Tapi saat ini, aku sedang berusaha untuk melupakan dia. Kamu udah lupain Kejora. Sekarang giliran aku untuk lupain kamu. Alina, tolong kamu jangan seperti... Baru kali ini gue merasa sangat lepas begini. Gue jadi bisa lupain kesedihan gue dan gak sedikit pun tadi gue inget lagi sama Kejora. Itu anak aku kan? Ini alasan kamu menghindari aku. Kamu ingin menjauhkan aku sama anak aku. Enggak, kamu nggak bisa ngambil anaknya. Adit, lepasin, ini anak aku. Adit, ini aku yang ngelahirin, Adit. Lepas. Adit. Jora, kamu nggak bisa seperti ini. Kamu lemah. Enggak, Dit. Kejora, biar aku yang rawat. Adit, anak aku. Kembalikan anak aku, Adit. Kejora tuh godain kamu kan? Sama kayak ibunya yang godain papa. Enggak. Terus ini salah siapa? Kamu selingkuh ya? Suami aku yang kamu pikir baik itu pengkhianat. Tolong jujur sama aku, jujur. Iya, aku cinta sama Kejora. Aku muak sama kamu. Alina, tunggu Alina. Alina, kamu jangan kayak gini dong. Alina, aku akan jelasin semuanya sama kamu, Alina, tolong kamu jangan pergi. Alina, kamu jangan kayak gini dong, sayang. Alina. Bajingan, kamu udah bajingan. Alina! Alina, tolong buka pintunya, Alina. Kita perlu bicara. Aku bisa jelasin sama kamu. Aku memang cinta sama Kejora. Tapi aku berusaha untuk melupakan dia. Alina. Alina, tolong kamu jangan seperti ini. Dengarkan penjelasan aku. Aku memang cinta sama Kejora. Tapi saat ini, aku sedang berusaha untuk melupakan dia. Kamu udah lupain Kejora. Sekarang giliran aku untuk lupain kamu. Alina, tolong kamu jangan seperti... Alina. Ore. Lihat aku. Awas, Alina. Adit, aku bawa kamu ke rumah sakit ya. Udah, nggak apa-apa. Kamu Rijun, ayo. Ikut sama aku ke rumah sakit, ayo. Permisi Bu. Ya. Dari tadi anak ibu tidak bisa diam, padahal sudah saya kasih susu. Oh iya udah, coba sini saya gendong. Fajar kenapa nggak bisa diem gini ya? Jangan-jangan terjadi apa-apa sama Adit. Makasih ya, Dok. Dok, luka bakar suami saya parah nggak? Alhamdulillah luka bakar suami ibu tidak terlalu parah. Dan Bapak sudah boleh pulang dan bisa melakukan perawatan di rumah. Jika dalam waktu 3 hari sakitnya tidak berkurang, boleh kembali lagi ke sini. Terima kasih ya dok. Sama-sama Bu. Saya permisi ya Bu. Sayang kita pulang yuk. Sakit banget. Bentar. Dit aku minta maaf. Harusnya aku ambil tangan kamu yang itu. Kita pulang ya? Iya udah, nggak apa-apa. Iya.
Kalian tahu, hari ini adalah hari yang bersejarah untuk perusahaan kita. Dapat 2 tender sekaligus. Iya Pak, ini berkat kerja keras Bapak. Akhirnya kita bisa seperti dulu lagi. Bukan cuma saya, tapi kita semua, ya? Saya yakin Pak, cepat atau lambat perusahaan kita akan segera bangkit. Amin. Siapkan seluruh orang-orang dari masing-masing departemen, siapkan berkasnya, kita meeting hari ini. Siap, baik Pak. Ya. Oh, Ma, di sini kamu. Aku dengar kamu katanya dapat 2 tender sekaligus ya. Aku kesini mau selamatin kamu dan aku mau bilang aku bangga sama kamu. Ya, hari ini aku benar-benar beruntung. Ya, itu tandanya kesuksesan dan keberuntungan ada di tangan kamu, bukan di tangan si Kejora. Oke, jadi mendingan kamu lupain mereka aja deh. Mas, aku nggak mau ketemu sama kamu lagi, Mas. Aku udah menemukan laki-laki lain, Mas. Kamu kenapa sih harus ngomong gitu? Merusak suasana hati. Ayo, shh. Aku mau siap-siap meeting, Aisyah. Ya udah, selamat meeting ya. Ingat, kesuksesan dan keberhasilan kamu ada di tangan kamu, bukan di tangan Kejora. Kejora sama Bella. Gara-gara Tias aku harus mengingat mereka lagi. Kejora, di mana kamu sekarang? Mamaku sangat butuh kamu. Aku tahu kamu masih merasa sedih karena sikap papaku. Tapi apa harus sesusah ini aku sekarang cari kamu, Kejora? Motor keren doang, mau motor pelan-pelan pakai bebek. Apa lo? Woi, tunggu! Baru kali ini gue merasa sangat lepas begini. Gue jadi bisa lupain kesedihan gue dan gak sedikit pun tadi gue inget lagi sama Kejora. Gue juga emang udah seharusnya sih ngelupain Kejora dan harus menjadi Raka yang baru yang bisa lupa sama Kejora. Dit, Hai. tangan kamu masih sakit ya? Aku liatin ya. Au. Maaf. Makasih ya, Dit. Kamu tadi udah nolong aku. Coba aja tadi kalau aku nggak pergi, mungkin kejadiannya nggak akan kayak gini. Udah gak apa-apa. Kamu gak salah apa-apa kok. Aku yang harusnya minta maaf sama kamu, Alina. Aku minta maaf karena aku menyimpan perasaan sama Kejora. Tapi kamu harus juga tahu, aku sudah berusaha, sudah berjanji sama diriku sendiri agar aku bisa melupakan Kejora. Maaf, kalau aku tidak bisa menjadi seorang suami yang baik buat kamu, Alina. Kamu gak salah apa-apa. Ini semua salah aku. Maafin aku ya.
aku sudah memutuskan untuk menikah sama kamu. Itu artinya aku adalah milik kamu. Tapi Dit, aku kan bukan perempuan sempurna. Aku nggak bisa punya anak. Aku udah bilang kan sama kamu. Hei, lihat aku. Kita nggak perlu membahas itu. Aku terima kamu dan kondisi kamu. Apa adanya. Dan aku tidak akan meninggalkan kamu dalam kondisi seperti ini. Kalau aku sendiri gak bisa menerima kamu, bagaimana dengan laki-laki yang lain? Makasih ya, Dit. Au. Tapi gimana kalau Adit tahu Kejora sakit? Terus gimana kalau Adit ketemu lagi sama Kejora? Apa Adit akan cinta lagi sama Kejora? Kamu mikirin apa sih? Nggak ada. Kamu nggak mau bikin aku kopi? Iya deh, aku bikinin kopi. Tahu kan? 1, 2, 3. 1 sendok kopi, 2 sendok Gula, 3 sendok creamy. always pakai krim. Oke. Baik, sebentar ya Pak, aku bikinin dulu ya. Makasih ya sayang. Permisi, selamat pagi. Pagi dokter. Wah, pagi ini Bu Kejora terlihat segar sekali ya. Alhamdulillah dokter, saya sudah sangat merasa membaik. Dan semoga hari ini bisa pulang. Ya, mulai besok Bu Kejora sudah mulai bisa rawat jalan. Tetapi harus tetap melakukan perawatan dan pengobatan. Kondisi anak saya gimana dokter? Anak Ibu Kejora juga mulai besok sudah bisa dibawa pulang. Tetapi harus tetap rawat jalan juga. Karena harus mengontrol bekas operasinya. Iya dok. Permisi. Makasih ya dok. Senang banget. Semoga aku sama anakku bisa sehat sesehat-sehatnya ya Bu. Amin, pasti. Oh ya, Ibu mau kabarin dulu Om Tio ya. Halo Mbak. Tio, Mbak punya kabar bagus. Mulai besok Kejora dan Fajar bisa mulai rawat jalan. Alhamdulillah. Serius Mbak? Iya Om. Om, doain kita ya, semoga kita baik-baik aja. Pasti Jora, pasti Om doakan buat kalian berdua. Oh ya Jora, besok Om juga mau ke Jogja. Ya ada urusan kerjaan sedikit lah. Kamu kesini lagi Tio? Iya Mbak, cuman aku kayaknya mau langsung ke rumah sakit. Mau bantuin kalian untuk pindahan ke kontrakan. Wila kan? Hah? Bentar. Wila. Kalian bagaimana kabarnya? Kabar kami baik, Mas. Mas, udah dulu ya Mas ya, saya harus kerja soalnya. Wila. Kalau kamu punya waktu senggang, aku hubungin lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Tolong Mas, jangan hubungi aku lagi Mas. Aku tetap pada pendirianku Mas. Wila. Dimatiin ya Mas?
Mas Agung masih aja peduli sama Willa dan Kejora. Tapi jawaban Willa tadi udah cukup bikin aku tenang sih. Baguslah. Sekarang fokus aku adalah memikirkan bagaimana caranya aku bisa mendapatkan bayinya Kejora. Saya mau tanya sama kamu, Tio. Apa benar Willa itu sudah bersama laki-laki lain? Iya, Mas. Ya, kira-kira seumuran Mas Agung beginilah. Sabar ya, Mas. Namanya hidup. Cobaan. Aditya! Raka? Dit! Oh. Kenapa? Duh. Kenapa tangan lo? Lu yang kenapa? Hah? Ditanya balik nanya. Lo kenapa tangannya? Oh, tangan gue ya agak sedikit ada luka ya, tapi nggak apa-apa, insiden. Sorry ya. Terus lu sendiri? Kalau gue sih ya. Gue mau berusaha. Lu kenapa? Gua mau berubah jadi Raka yang baru, Raka yang anti galau. Gimana? Oke. Jadi ceritanya lo ini berhasil move on. Nah, bagus itu. Gue setuju. Daripada lu terus ingat sama staf spesial lo itu. Udah, lupain. Gua nggak mau inget-inget lagi. Ya, gue ngerti gimana perasaan lo. Yang penting sekarang gue bisa ngedoain lo bisa dapat orang yang spesial, kalau bisa pakai telur. Karetnya 2 ya. Iya. Udah yuk. Amin, semoga deh. Semoga doa lu terkabul. Amin. Tapi cocok kan nih? Cocok banget. Lo tetap ganteng. Asik, thank you bro. Karena lo laki-laki. Bisa aja lo. Raka sudah bisa move on. Tapi aku sendiri, aku belum benar-benar bisa melupakan kamu, Kejora. Dit, apa bengong? Gak apa-apa, gue terpesona. Terpesona? Sama aja. Yuk, masuk ya. Dit, seru banget ya tempat di Jakarta ya. Banyak spot bagus. Soalnya ya, Bandung itu udah nggak indah lagi. Sekarang bilangnya Bandung udah gak indah lagi. Lu jangan gitu, Raka. Ya, lu kan punya kenangan manis di Bandung. Stop. Nggak usah sebut-sebut lagi, gua nggak mau. Gua udah move on. Beneran kan? Kalau misalnya lu nggak di Bandung, lu nggak bakal ketemu sama staff spesial lu itu. Lu apaan sih ya? Nih, sekarang gua udah move on kayak gini, gimana? Kira-kira kalau gua kayak gini bakal ada cewek yang nyamperin gua nggak sih? Banyak. Siapa sih cewek mana yang nggak mau sama lu? Cowok sesukses lu itu banyak yang mau, Raka. Aduh, kamu tuh ada-ada aja. Bisa aja lo. Semoga lah ya. Amin. Enak dong? Iya. Enak nggak? Jaketnya keren, Mas. Kok bengong sih, Mas? Terpesona ya sama kecantikan aku? Bukan sih. Gue heran aja. Kok yang dipuji cuma jaket doang, orangnya emangnya enggak? Ya tergantung. Tergantung apa? Tergantung kamu mau ngasih nomor handphone atau enggak. Kalau ngasih ya berarti kamu keren banget. Telepon ya? Oke. Gila, langsung dapat. Gue bener-bener heran sama lu. Lu berubah 180 derajat. Beneran deh. Gue
Gak tau gimana rasa sakit hati lu sampai lu bisa berubah seperti ini. Nggak usah ngomong soal sakit hati, gue mau lupain, gue mau move on. Nggak ada kayak gitu. Dah, gimana sih lu lah? Cuma mau move on malah dibahas terus. Raka, gue penasaran sama staf spesial lo itu. Lo masih simpan fotonya nggak? Masih? Kenapa sih? Ya, gue pengen lihat aja. Sekali aja ya. Soalnya gue pengen tahu gimana sih wujud dan rupanya staf spesial lo itu yang bisa buat lo klepek-klepek sampai sakit hati gitu. Enggak. Gue nggak mau. Kalau lu lihat nih yang ada gue kepikiran dia lagi. Gimana sih lu? Ayo dong, please. Sekali aja. Raka yang ganteng gak ada ujungnya. Dari Ya. dulu, lu Ayo kalau dong. ngerayu gue paling bisa lo. Ganteng banget sih Raka. Kejora. Sudah aku duga, pasti kamu kesini lagi deh. Kan kamu tahu sendiri, aku suka banget sama bunga mawar. Ya karena kamu seindah bunga mawar. Sebahagia itu Raka lihat foto staf spesialnya. Sama kayak aku dulu. Aku bahagia lihat Kejora. Apa kita mencintai Kejora yang sama? Raka. Raka. Hah? Iya. Lu belum bisa move on. Sini. Gue penasaran. Gue pengen banget lihat siapa sih, kayak gimana sih cewek itu. Dit, kan gue udah bilang ya, gue tuh mau move on gara-gara lu mau lihat ini. Gue jadi kepikiran dia terus. Ya udah sini gue. Udah nggak usah. Nggak. Karena menurut gue gini ya, mungkin sekarang tuh dia tuh udah bahagia sama ayah si bayi itu. Oh iya ya, Raka kan udah bilang kalau cewek yang bikin dia patah hati itu balikan sama ayah dari bayinya. Berarti fix, itu bukan Kejoraku. Enak banget ya makanannya. Nah, Raka. Sayang? Raka, gue sengaja ngajak lu datang kemari karena pengen gue kenalin sama istri gue. Alina. Raka. Dit, pinter banget lu nyari bini. Cantik banget. Serasi lo. Aku juga beruntung kok dapat Adit yang baik dan sayang banget sama aku. Oh, so sweet. Jadi iri. Din, punya temen cewek nggak? Yang cantik gitu, yang mau sama gue. Kenalin dong, biar bisa double date. Oh tenang, bisa banget kok nanti aku kenalin sama teman-teman aku ya. Semoga dengan cara seperti ini, aku bisa lupain kamu, Kejora. Sayang, kita pulang ya hari ini. Semoga dengan kamu pulang, kamu akan selalu membaik. Amin. Jora, kamu itu belum fit. Jangan paksain gendong anak kamu, ya? Enggak, saya nggak apa-apa kok. Udah sini om yang gendong. Sini. Jora. Ini kan cucu om juga. Yo, untung ada kamu, Yo. Iya mbak. Yo, kamu tolong jagain dulu Fajar sama Kejora ya. Iya. Mbak mau beresin dulu barang-barangnya Kejora. Iya mbak. Makasih, Yo. Fajar, cepat besar ya nak. Jadilah anak yang kuat. Biar bisa jaga ibumu, nenekmu, dan kakekmu. Amin.
Masih nggak mau ngaku juga? Mbak, stop. Saya akan ngaku, Mbak. Mbak Tia, stop. Angkat ya, angkat. Ada satu lagi yang saya pengen kamu lakukan buat saya. Saya minta kamu culik bayi Kejora dan berikan ke saya. Gimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak mungkin nyulik Fajar dan aku kasih ke Mbak Tias. Pasti dia akan lakukan hal yang buruk sama Fajar. Gimana caranya aku lindungin Fajar dari Mbak Tias? Tio, Iya, Mbak. kok kamu ngelamun? Ada masalah di Jakarta? Nggak ada kok, Mbak. Aku cuma lagi mikirin nasib kalian bertiga, Mbak. Seperti apa ke depannya. Kita serahkan sama Allah aja ya semuanya. Karena Mbak percaya Allah tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan umatnya itu sendiri. Ya Allah, lindungilah keluarga kecilku ini. Jauhkanlah mereka dari kejahatan yang direncanakan Mbak Tias. Ngapain kita ke sini? Mama tahu. Pasti Kejora ada di sini. Iya kan? Kejora ada di sini, Ma. Kalau dia nggak ada di sini, dia ada di mana? Seharusnya tuh dia ikut kamu, dia itu istri kamu. Aku harus jujur ke Mama. Biar Mama juga bisa move on dari Kejora. Mama dengerin Raka ya. Sebenarnya Kejora itu bukan istri Raka, Ma. Dia cuma teman aja. Dan sekarang Kejora udah pergi, nggak akan temuin kita lagi, Ma. Tapi kamu sayang sama dia kan? Sayang kan? Aku sayang sama dia. Tapi dia lebih memilih laki-laki lain, Ma. Ayah, bayi yang dikandungnya itu. Ma, mungkin ini berat buat Mama. Dan berat juga buat aku, Ma. Tapi kita harus move on. Kita harus bisa hidup tanpa Kejora, Ma. Aku harap Mama ngerti. Iya, Mama ngerti. Tapi kamu harus kuat. Kamu harus kuat. Ya, Ma, nanti kita makan bareng ya, Ma, ya. Rafa sayang, Rafa bangun nak, Rafa bangun, Rafa bangun nak, Rafa bangun. Rafa bangun, Rafa bangun. Pak, tolong anak saya, Pak. Bu, tolong anak saya.
Kenapa, Ma? Kenapa? Adik kamu itu! Adik kamu! Ma, Itu! Mama yakin? Mama yakin? Iya, Mama yakin. Ayo kita kejar. Ya, ya, Ayo kita kejar. Mama. Kita kejar. Ayo kejar. Iya, Ma. Iya, Ma. Kejar. Iya, Ma. Pembunuh, Ayo. berhenti. Ayo Ma, kejar. kita kejar pakai mobil. Kita kejar pakai mobil. Kita kejar pakai mobil, Ma. Ayo cepat. Iya, Ma. Ayo cepat. Iya, Ma. Iya, Ma. Iya, Ma. Iya, Jangan iya. sampai orang itu Iya, pergi. iya, Ma. Iya, Ma. Ayo cepat. Iya, Ma. Tunggu, Ma. Jangan sampai orang itu lolos. Pembunuh. Oh iya, baik Pak. Saya udah di jalan, sebentar lagi sampai. Baik Pak, sampai ketemu di sana. Nah. Nay, agak cepat aja Nay. Baik Tuan. Raka, ayo cepat kejar dia. Ayo cepat. Iya, Ma. Iya, Ma. Sabar ya, Ma. Ini Raka lagi ngebut kok, Ma. Mama harus ketemu sama orang itu. Dia pembunuh. Dia adik kamu. Ayo cepat. Iya, Ma. Raka kejar, Ma. Raka kejar demi adek, Ma. Demi adek, Ma. Ayo, jangan direm. Gas terus. Ayo kejar itu. Ma. Ma. Adi lagi tidur. Adi lagi tidur. Enggak, Ma, enggak. Kamu harus terima kenyataan kalau Adek udah meninggal, Ma. Ayo sini. Enggak, Pak. Adi lagi tidur. Adi nggak meninggal. Pak, ini Adi lagi tidur. Kasihan Adek dong. Ayo biar bisa kita makamkan. Enggak. Adi itu lagi tidur, Pak. Mama jangan berisik. Pak, Adek kenapa? Adek kecelakaan ditabrak mobil, Nak. Tapi yang nabrak kabur. Kamu kamar dulu ya. Iya, Pak. Ayo, Ma. Ayo Raka cepet, kebut lagi, cepet. Mama nggak bisa sabar, Mama nggak bisa sabar. Ma, Mama apa-apaan, Ma? Ma. Kamu tuh apa sih Nay, masa ngerem begitu sih? Ada yang tabrakan, Tuan. Astagfirullahaladzim. Bagus nggak kena mobil kita. Kalau udah ada yang nolongin, kita langsung jalan aja. Baik, Tuan. Berhenti kamu! Ma, Berhenti pembunuh! Ma, Berhenti! Mama, Berhenti pembunuh! Kamu harus tanggung jawab, kembalikan anak aku! Kembalikan! Sabar, Ma. Sabar, Ma. Sabar, Ma. Malu dilihat orang, Ma. Sabar. Raka, kamu harus kejar pembunuh itu. Kamu harus tangkap dia, dia harus bertanggung jawab. Iya, Ma. Tapi kita udah kehilangan jejak. Mama nggak bisa sabar. Mama harus ketemu sama orang itu. Mama nggak tenang. Dia masih berkeliaran. Pembunuh itu masih berkeliaran, Raka. Iya, Ma, Kamu harus temuin dia, kejar dia. Iya, Ma. Iya, Ma. Iya, Ma. Raka akan cari, Ma. Raka akan cari sampai ketemu ya, Ma, ya. Kamu janji untuk menangkap orang itu. Ini demi adik kamu. Raka janji, Ma. Raka akan tangkap orang itu. Aku akan kejar pembunuh itu, Ma. Gara-gara dia, adikku harus meninggal dan ibuku stres begini. Aku harus bikin perhitungan sama pemilik mobil itu. Loh, Jora, Fajar kenapa sih? Kok nangis terus ya? Nggak tahu ini Bu, tiba-tiba nangis begini kenapa sih nak? Padahal dia nggak pup kok. Udah minum susu belum? Udah minum susu juga. Sayang. Astagfirullah. Kenapa perasaanku jadi gak enak begini? Kayaknya Fajar bisa merasakan kalau ada bahaya yang mengincar dia. Aduh Jora, Ibu khawatir deh kok Fajar nggak bisa berhenti nangisnya. Nah, malah tambah kejar lagi. Apa Mbak Tias nyusul ke sini dan mau ambil Fajar ya?
Badan ibu kok kerasa kayak panas banget ya ini? Ibu aku juga deh, Bu. Hah? Panas banget kamu juga? Pak, tolong Pak, AC-nya dibesarin biar nggak panas, ya. Ya udah maksimal tuh. Kok ada burung gagak, Bu, di situ, Bu? Astagfirullahaladzim. Biasanya kalau burung gagak itu pertanda ada yang buruk, Jora. Ya ampun, ada apa ini, Bu? Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Apa ini kerjaannya Mbak Tias ya? Apa yang kamu rencanakan, Mbak? Pak. Hati-hati, Pak. Iya, Pak. Pak, di belakang ada bayi loh, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, Bu, maaf ya, Bu ya. Pak, hati-hati ya, Pak ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mbak, Jora. Kita berdoa sayang, kita berdoa sayang. Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak, kenapa sih, Pak? Hati-hati saya bilang, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, hati-hati, Pak. Pelan-pelan aja, Pak. Ngebut lah, Pak. Mbak Wila, Jora, ini sekarang lebih baik kita pulang ke rumah, ya. Pak, langsung pulang aja, Pak. Tapi hati-hati ya, Pak. Aku yakin ini bukan kebetulan. Ini pasti ulahnya Mbak Tias. Aku harus lindungi keluargaku. Kurang ajar. Kekuatan apa yang melindungi Kejora? Nyai, gimana Nyai? Apa udah berhasil nyelakain Wila sama Kejora, Nyai? Tidak, Tias. Kejora masih bisa selamat. Kok bisa sih, Nyai? Sepertinya ada kekuatan besar yang melindungi Kejora. Kekuatan besar? Kekuatan apa, Nyai? Sepertinya itu efek dari Kejora pembawa keberuntungan. Kita sulit untuk mencelakai dia. Terus gimana dong, Nyai? Aku harus gimana nih? Satu-satunya cara, kamu harus segera mengambil bayi penangkal kutukan itu. Karena dia sama dengan ibunya, pembawa keberuntungan. Tapi aku tidak bisa turun langsung. Aku akan membantumu dari jauh. Iya, Nyai. Fajar, ini rumahnya. Alhamdulillah ya Allah. Jora, kamu sama Fajar langsung ke kamar aja ya. Iya, Bu. Istirahat ya. Semoga Mbak Tias belum tahu alamat rumah ini. Karena bahaya kalau sampai dia tahu. Dia pasti nekat lakukan apa saja untuk dapetin bayinya Kejora. Tio. Mbak, Kamu yakin gak ada masalah? enggak kok Mbak.
Aku nggak kenapa-kenapa. Kamu jangan bohongin Mbak. Mbak tuh perhatiin kamu sejak di rumah sakit. Sikap kamu tuh aneh banget, Yo. Kayak banyak pikiran tapi nggak tahu apa yang dipikirin. Kenapa sih? Mbak Wila nih, serius Mbak. Aku nggak ada apa-apa. Beneran deh. Ya udah, kalau emang kamu nggak mau ngomong sama Mbak ya nggak apa-apa. Tapi Mbak cuma mau ngingetin aja. Kamu jangan bikin masalah ya. Iya Mbak. Mbak Wila, apa sebaiknya itu Mbak Wila pindah dari kota ini aja ya? Jangan tinggal di sini Mbak. Lah emang kenapa kalau Mbak di Jogja? Kalau menurut aku nih Mbak ya, Jogja itu masih dekat dengan Jakarta. Dan kliennya Mas Agung itu banyak banget Mbak di sini. Takutin ntar nggak sengaja ketemu. Bahaya kan Mbak? Ya udah itu kan masih cuma pikiran kamu aja. Belum tentu juga kan kejadian. Ya udah kita lihat nanti aja deh ya. Mbak, Apalagi? malam ini aku nginep di sini ya, biar bisa jagain kalian. Lagian kan Jora belum pulih sekali. Ya terserah kamu. Kalau emang kamu nyaman di sini ya boleh nginep di sini. Cuma kamu jangan lupa izin sama Mas Agung dulu. Oh iya, jangan sampai Mas Agung juga tahu ya kalau misalnya kamu ketemu sama Mbak sama Kejora. Ingat itu. Iya Mbak. Ya udah Mbak masuk dulu ya. Aku harus pastikan Kejora dan anaknya aman. Baru aku bisa balik lagi ke Jakarta dengan tenang. Fajar, kenapa kamu nangis terus sayang? Tidur sayang, udah malam. Ayolah sayang. Cep anak sayang. Aduh, kenapa ya? Kok dia nangis terus? Jangan-jangan ada apa-apa lagi sama Adit. Aduh, ya Allah sayang. Tidur ya sayang, tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah. Aduh, Fajar. Kenapa lagi sayang? Jangan nangis sayang, ibu di sini ya. Sorry, jangan nangis sayang, mama di sini ya. Siapa itu? Jam segini ketok pintu. Bu, Om Tio. Adit, kamu ngapain di sini? Ternyata kamu di sini, Kejora. Itu anak aku kan? Enggak, mending kamu sekarang pergi dari sini deh. Kamu jangan ganggu hidup aku lagi. Kamu jawab dulu baik-baik. Itu anak aku kan? Jora! Aku tanya sama kamu. Itu anak aku kan? Ini alasan kamu menghindari aku. Kamu ingin menjauhkan aku sama anak aku. Iya. Iya kan? Cukup, Dit. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku. Ini bukan anak kamu. Kamu bohong. Katakan sejujurnya, Kejora. Lepas, Adit. Katakan sejujurnya. Kamu jangan bohong.
Enggak, kamu nggak bisa ngambil anaknya. Adit, lepasin, ini anak aku. Adit, ini aku yang lahirin, Adit. Lepas. Jora, kamu nggak bisa seperti ini. Kamu lemah. Enggak, Dit. Jora, biar aku yang rawat. Adit, anak aku. Kembalikan anak aku, Adit. Adit. Anakku. Jora, ada apa sih? Ada apa, Jora? Aku tadi mimpi buruk, Om. Aku mimpi kalau Fajar diambil sama Adit. Adit datang ke sini, Bu. Apa ini pertanda kalau Mbak Tias akan ambil anak Kejora secepatnya ya? Jora, dengar Ibu. Nggak akan ada satu orang pun yang berani ngambil bayi kamu. Ibu sama Om Tio akan selalu jaga kamu sama Fajar. Udah, mending kamu sekarang lanjutin istirahat ya. Tuh kasihan, Fajar nangis terus. Dia nangis gara-gara kamu nggak tenang. Udah Jora, istirahat lagi ya. Mbak, aku keluar ya. Yaudah, kamu boboin dulu Fajar ya. Kamu juga istirahat sayang. Ya Allah, aku harus gimana sekarang? Aku tahu kalau bayi Kejora dalam bahaya karena akan diambil oleh Mbak Tias. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa untuk melindungi Kejora dan bayinya. Apa lagi sih? Astagfirullah. Mau apa sih orang ini? Pasti Mbak Tias sudah nyuruh orang suruhannya berada di kota ini. Mereka lagi ngawasin aku jangan-jangan. Kurang ajar ya si Tio. Bukannya diangkat teleponnya. Main-main ya. Mau aku siksa lagi? Wah, beneran nih orang. Dasar nggak tahu diri. Sepertinya siksaan aku ke dia tuh kurang keras. Bercanda dia sama aku ya, hah? Aku kayak perlu culik dia lagi. Tio, angkat telepon saya. Jangan coba-coba kamu menentang saya ya. Lakuin perintah saya sekarang. Culik bayi Kejora atau saya habisi kamu dan keluarga kamu yang pelakor itu. Saya tahu kamu di mana, jadi jangan tunggu kesabaran saya habis. Kalau nggak dibales sekarang juga, aku akan datang ke Jogja dan culik anak itu. Apa kamu bilang, Tias? Apa? Hah? Apa, Mas? Mas Agung lagi. Apa Mas Agung? Nah, kamu bilang mau culik-culik anak siapa? Enggak, ini aku lagi kesel Mas. Aku tuh ada perjanjian sama orang di Yogyakarta. Ibu itu hamil dan baru melahirkan. Aku tuh udah bayar dia, katanya anaknya mau diadopsi. Aku mau ambil buat Alina. Tapi dia malah bawa kabur uang aku. Ya aku kesel, aku rasanya kayak penculik anaknya gitu loh Mas. Apa sih kamu? Jangan seperti itu dong. Kalau memang orang itu nggak mau anaknya diadopsi, kamu nggak perlu sampai nyulik kan? Nggak, aku nggak mau ya. Minta aja uangnya, baik-baik, gampang kan? Masa sampai nyulik anak orang? Jelas-jelas dia udah bawa kabur uang aku, makanya aku kesel. Cuma masalah uang, minta baik-baik, jangan gitu. Ke dalam, ayo. Untung Mas Agung gak dengar semuanya. Kalau nggak bisa gawat.
Gawat. Mbak Tias tahu aku ada di Jogja. Wah, anak Kejora dalam bahaya ini. Apa maksud kamu anak Kejora dalam bahaya? Mbak, ngagetin aja Mbak. Enggak Mbak, saya gini loh Mbak. Aku percaya sama firasatnya Jora Mbak tentang mimpi itu. Ya mungkin mimpi itu punya arti bahwa Fajar dalam bahaya. Mungkin ya Mbak ya. Solitur ternyata. Iya. Udah deh, kamu gak usah mikir aneh-aneh dulu ya. Kamu tau kan sekarang kondisinya Kejora tuh lagi gak stabil. Jadi lebih baik kita bikin dia tenang dulu. Iya Mbak. Malam-malam gini kamu di luar sendirian. Iya Mbak, lagi nyari angin sama inspirasi Mbak. Inspirasi? Iya. Buat nyiptain lagu. Ya udah Mbak duluan ya. Iya Mbak. Ntar aku susul. Ya udah. Mbak duluan ya. Iya Mbak. Kerjakan secepatnya. Jangan sampai meninggalkan jejak. Kalian berdua jaga di luar. Kalau ada apa-apa, kasih kode. Siap, Mas. Ada orang cepat. Kok bau gas ya? Tio, Jora. Bu, kenapa? Iya Mbak. Kalian nyium bau gas gak? Bau gas. Tuh Mbak. Oh iya. Bener Mbak. Mbak ini bahaya Mbak. Keluar dari sini Mbak. Ayo. Aku ambil Fajar dulu. Nggak usah. Biar Om yang ambil. Mbak Wila, Jora, keluar dari sini. Ya, ayo cepat. Mau kemana lu? Tio, kapan lu mau bayar utang lagi? Ini udah melebihi batas waktu dari yang kita kasih. Tio, sejak kapan kamu punya utang? Mbak, nanti aku jelasin. Mas, jangan sekarang ya Mas. Saya belum ada uang. Lu cari mati lu. Jangan. Apa? Lu mau bayar utang dia? Bukan Mas, masalah hutang bisa kita bicarakan nanti. Ini lagi darurat Mas. Iya Mas, ini bau gas bahaya Mas. Cucu saya masih di kamar. Gak usah banyak ngomong lu, gua gak peduli. Mas. Mas, mau diapain? Lu Mas, jangan sama keluarga saya Mas. Mas, tolong Mas, ini bau gas bahaya Mas. Sikat. Buka pintunya! Mas! Itu lo cucu saya hilang! Buka! Anakku Fajar! Buka! Antia! Ya Allah, gimana nih? Antia! Lu denger ya? Kita bakal nyekep lu. Sampai lu bisa bayar utang. Mas, soal utang nanti dulu Mas. Saya serius ini. Rumah ini bau gas bahaya Mas. Cucu saya masih di kamar. Biar saya selamatkan dulu. Sebanyak omong. Sikat. Wah! Dia! Anakku! Lu lihat. Lu lihat. Gua bakar lu hidup-hidup kalau lu nggak bisa bayar utang. Jangan Mas. Mas, bahaya Mas.
Mas, jangan! Bu, gimana bu? Anakku! Jangan bakar! Astagfirullahaladzim. Aduh, ada apa sih? Au. Sayang, sayang kamu kenapa? Pak, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa? Itu colokan listriknya meledak. Ada apa ya? Ampun, Kok perasaan gue jadi nggak enak? gak enak gimana? Kayak firasat ada sesuatu yang terjadi sama Mila atau Kejora ya? Masih aja kamu mikirin mereka. Tahu aja kalau mereka lagi susah. Aku harus alihkan pikiran Mas Agung biar nggak mikirin mereka lagi. Kamu nggak apa-apa? Dit, kamu kenapa? Aku nggak tahu. Tiba-tiba aja dadaku sesak, sakit sekali. Rasanya ada orang terdekat aku yang sedang kesakitan. Jangan-jangan Aditya begini karena Kejora lagi kesakitan. Kejora kan sakit kanker parah. Aku harus tenangin Adit biar dia nggak kepikiran macam-macam. Sayang, mungkin karena kamu lagi banyak kerjaan jadi kamu agak stres. Atau mungkin kamu lagi kangen sama ibu. Nanti kita telepon ibu kamu ya. Apa yang terjadi ya? Gak biasanya perasaanku kayak gini. Apa terjadi sesuatu sama Kejora? Aku butuh minum. Ini sayang. Iya. Kita lanjut makan ya. Makasih ya. Pak, ini apa? Sebenarnya aku udah tahu sih itu colokannya agak-agak koslet. Cuman aku lupa suruh pembantu masukin ke gudang. Maaf ya. Jadi bukan pertanda buruk ini? Bukan, Pak. Lagian kan udah si Wila sama Kejora kan udah pergi ninggalin kamu dan Wila juga udah punya pasangan sendiri. Mendingan kamu gak usah mikirin mereka lagi deh. Mereka juga gak mikirin kamu kok. Ya. Nanti suruh si Mina itu pindahin ya.
Ibu! Jangan! Ibu Santia juga masih di dalam! Dalam bahaya itu ada api! Saya tahu gimana Ibu! Nalika! Ibu belakang aku gimana Ibu? Tolong! 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 Fajar? Fajar! Fajar! Tolong! Fajar! Tolong! Tolong! Mau ngapain kamu? Diam lu. Lu masih ingat kan perintah Ibu Tias? Bayi ini sekarang milik Ibu Tias. Jaga baik-baik anak itu. Dan kalian tolong buatkan makam bayi yang palsu. Supaya Kejora percaya kalau anaknya meninggal. Itu bukan urusan lu lagi. Mbak Wila, Jora, aku minta maaf. Aku terpaksa melakukan ini semua supaya hidup kalian aman. Mas, tolongin saya. Tolong buatin makam palsu untuk bayi ini, Mas. Buat apa ya, Pak? Buat anak saya, Mas. Anak saya mau diambil sama debt collector. Karena saya kebelit utang, Mas. Nanti kalau debt collector itu tahu anak saya sudah meninggal, bayi saya aman, Mas. Mas pokoknya tenang. Saya nggak akan pernah bawa-bawa nama Mas. Kalau ada orang yang mau cari tahu tentang makam bayi palsu ini, Mas, saya akan bayar mahal, Mas. Ya sudah, Mas. Saya buatkan makam palsunya, Mas. Ya, makasih, Mas. Ini, Mas. Tapi, Mas, tolong ya. Mas harus jaga baik-baik rahasia ini. Jangan sampai orang tahu. Siap, Mas. Kalau gitu saya permisi ya, Mas. Gimana? Tugas kamu udah dikerjakan? Udah beres? Udah, Bos. Udah beres. Bayinya udah saya ambil dari Tio, Bos. Ya udah, bayinya jangan sampai lolos ya. Kamu pegang terus. Baik, Bos. Rasain kamu, Wila dan Kejora,
aku akan buat hidup kamu lebih hancur lagi. Kamu harus bertahan, nak. Jora, kamu harus bertahan, nak. Dokter, tolong selamatkan anak saya, Bu. Baik, Bu. Ibu yang sabar ya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin, Bu. Jora, anakku mana, Bu? Fajar, anakku mana, Bu? Fajar mana? Bu, mana anakku, Bu? Mbak tenang dulu ya, Mbak. Mbak, saya sarankan Mbak jangan banyak bergerak dulu ya, Mbak. Karena kondisi Mbak itu belum stabil. Bu, Om Tio mana, Om Tio? Ibu belum dapat kabar dari Om Tio, sayang. Fajar di mana, Bu? Anak aku, Bu. Anak aku di mana, Bu? Ibu nggak tahu. Selama tahun-tahun enggak, karena ibu langsung bawa kamu ke sini, nak. Anakku masih di rumah, Bu. Aku mau jemput anak aku. Jora! Mbak! Jora! Suster. Fajar, anak aku. Jora! Jora, nak. Keadaan kamu masih lemah, jangan dipaksakan. Fajar. Jora. Jora! Anak aku. Fajar. Kamu masih lemah, nak. Ibu, aku akan nyusul Fajar dengan rasa tanpa Ibu. Ya udah, iya, ibu ikut sama kamu. Om Tio, Fajar gimana, Om? Fajar di mana? Aku ya mau. Apa maksud Om? Fajar mana, Om? Jora, Mbak Wila, bayi kamu nggak selamat, Jora. Terus sekarang Fajar di mana, yo? Kamu titip di mana, Fajar? Gak mungkin, Om pasti bercanda kan, Om? Fajar mana, Om? Om titip di mana Fajarnya, Om? Om katakan sama aku mohon. Maafin Om, Jora. Fajar lagi diurus warga, Mbak, untuk dimakamkan. Maafin Om, Jora. Maafin Om. Fajar, Ibu Fajar di mana, Bu? Ibu jawab aku, Bu. Fajar di mana? Om, Fajar di mana? Katakan sama aku mohon, di mana, Bu? Biar aku aja, Bu, sekarang. Ibu, di mana Fajar, Bu? Ibu. Jora. Fajar di mana? Udah ikhlas, nak. Ikhlas gimana maksudnya? Ibu Fajar belum meninggal, Bu. Aku aja jemput dia sekarang. Di mana, Om? Di mana? Fajar di mana, Bu? Jora, ibu mohon, Jora. Enggak mungkin, Bu. Om tolong katakan sama aku, Om Fajar di mana, Om? Om bilang sama aku, Om. Jora. Dokter. Jora. Bawa ke ruang tindakan. Siapa? Mbak Wila, Mbak, aku minta maaf, Mbak. Seandainya debt collector itu nggak datang, nggak akan terjadi seperti ini, Mbak. Aku minta maaf, Mbak. Mbak. Simpan kata maaf kamu, Tio. Mbak gak nyangka ternyata ini alasan kamu maksa-maksa pengen ketemu Agung. Aku nggak sangka debt collector bakal datang dan nyalain korek.
Padahal tadinya rencanaku cuman agar Kejora dan Mbak Wila keluar karena bau gas aja. Habis itu aku akan serahkan Fajar ke orang suruhannya Mbak Tias yang sudah tunggu. Tapi nggak tahunya malah jadi kebakaran besar seperti itu. Bu Fajar mana? Anak aku Bu Fajar mana? Jora, mana Bu? Aku mau ketemu sama Fajar mana? Kamu istirahat aja dulu. Bu, aku mau ketemu sama Fajar Bu, aku kangen. Bu, jawab aku di mana Fajar? Om, mana Fajar Om? Di mana? Aku mau ketemu sama anak aku. Jora, anak kamu lagi diurus warga untuk dimakamkan, Jora. Gak mungkin. Bu, aku harus lihat sendiri Bu. Aku gak percaya Bu. Bu, aku mohon Bu, aku mau lihat sendiri bayi aku Bu. Bu, tolong bantu aku Bu. Tolong Bu. Jora, kita akan lihat bayi kamu. Tapi apa? Aku mau lihat sekarang Bu. Aku mau lihat bayi aku sekarang Bu. Aku mohon tolong Bu. Tolong. Jora. Kamu belum kuat jalan, Jora. Gak, aku kuat. Aku masih hidup buktinya. Aku kuat. Udah. Mbak, tolong Jora, Mbak. Bu, Ibu, aku cuma percaya sama Ibu. Aku cuma percaya sama Ibu ya. Jora. Ibu tolong jujur sama aku. Bayi aku masih hidup kan, Bu? Bu. Bu bilang sama aku, Bu, apa benar bayi aku udah gak ada, Bu? Bu, jawab aku, Bu, jawab. Bu, aku mau lihat anak aku, Bu. Mau aku ke makamnya, Bu. Aku mau aku sekarang ke makamnya. Jora, jangan, Ibu, antar kamu jangan kayak gini, Jora, jangan. Jora. Fajar. Maafin Mama, sayang. Maafin Mama. Kenapa kamu pergi sendiri, sayang? Kenapa kamu gak ajak Mama pergi sama kamu? Fajar. Jora, Ibu tahu ini berat buat kamu, sayang. Tapi kamu harus belajar ikhlas. Kasihan Fajar kalau kamu kayak gini terus. Kita pulang ya, Mbak. Kamu tuh istirahat, sayang. Enggak, Bu, aku gak mau. Aku gak mau pulang, aku gak mau kemana-mana. Aku mau di sini aja. Aku gak mau ninggalin Fajar. Nanti kalau dia kedinginan, kalau dia haus gimana, Bu? Aku gak mungkin ninggalin Fajar sendiri, Bu. Gak mungkin. Ayo, Nak. Ya. Fajar, Ibu sayang. Fajar.
Fajar. Ayo pulang, Bu. Ayo. Fajar, Mama sayang sama kamu. Jora. Jora, mungkin Om terlalu berlebihan untuk minta kamu nggak sedih terus. Tapi hidup harus tetap berjalan, Jora. Kamu harus kembali menata hidup kamu dan fokus sama kesembuhan kamu. Mbak Wila juga. Mbak Wila tahu kan, selama ini Kejora sangat tergantung sama Mbak. Tapi aku yakin, Mbak bisa menutupi semua kesedihannya Jora dan menyemangati Jora supaya Kejora bisa lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Aku sebenarnya sedih, Mbak. Bahkan Om menyesal, Jora. Karena Om gak bisa menyelamatkan Fajar, anak kamu. Maafin Om, Kejora. Mbak, maafin aku, Mbak. Udahlah, yuk. Gak usah dibahas-bahas lagi ya. Semua yang terjadi ini sudah menjadi kehendak Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Jora, dengan menangis, Fajar nggak bisa balik lagi sama kamu, sayang. Jadi ibu minta kamu tolong belajar untuk mengikhlaskan semuanya ya. Ibu tahu ini berat buat kamu. Mbak. Mas Agung, Mbak. Ya udah, kamu angkat aja nanti. Takutnya dia malah curiga. Kamu telepon di luar ya. Iya, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Halo, Mas. Tio, kamu itu di mana? Saya tadi ke ruangan kamu nggak ada di tempat. Kamu kemana sih? Justru ini saya lagi kerja, Mas. Saya lagi di luar kota sekarang. Lagi-lagi kamu keluar kota. Ngapain sih kamu ke sana? Udah gitu kamu nggak pernah kasih laporan hasil kerja kamu ke saya. Ya, Mas. Namanya semua itu kan butuh proses, Mas. Proses apa? Udah kamu nggak ada alasan. Sekarang juga kamu kembali ke Jakarta. Mas, tapi... Nggak ada tapi-tapian. Saya ini baru dapat 2 proyek besar. Saya butuh banyak tenaga kerja di sini. Jadi kamu kembali. Kamu nggak perlu lagi mikirin itu proyek yang nggak jelas dari klien kamu. Langsung balik ke Jakarta. Iya, Mas. Saya pulang Jakarta sekarang. Sekarang juga kamu kembali ke Jakarta. Saya tunggu. Langsung temuin saya. Baik, Mas. Mbak Wila, aku harus balik ke Jakarta sekarang, Mbak. Mas Agung yang minta. Ya udah, kalau kamu pulang sekarang. Tapi jam berapa ya? Sekarang, Mbak, secepatnya. Ya udah, kamu siap-siap aja dulu ya. Tapi maaf, Mbak nggak bisa kasih kamu bekal. Nggak apa-apa, Mbak. Mbak Wila nggak usah mikirin itu. Aku siap-siap sekarang ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om pulang ke Jakarta dulu ya, Jora.
Saya mau ambil anak itu. Mana? Sekalian saya pulang ke Jakarta, saya serahkan ke Bu Tias. Tapi lo nggak akan kabur kan? Ngapain saya kabur? Saya kan kerja di Mas Agung. Udah, kamu tenang aja. Anak itu akan sampai di tangannya Bu Tias. Oke, anak itu ada di belakang. Halo, Tio. Di mana kamu? Mbak Tias, saya dan bayinya Kejora sudah di Jakarta sekarang. Bagus. Sekarang saya perjalanan ke kantor. Karena Mas Agung cari saya tadi. Apa? Ke kantor? Siapa yang suruh kamu ke kantor? Serahin bayinya dulu ke saya, baru kamu ke kantor. Baik, Mbak. Kita ketemuan di mana? Di Taman Apollo, sekarang ya. Mbak, tolong pastikan Mbak Tias transfer uangnya ke saya. Ya iyalah saya transfer, tapi serahkan dulu bayinya, baru saya transfer, bukan sebaliknya. Dan jangan lupa uangnya untuk Kejora, Mbak. Iya, nggak percaya banget sih. Saya transfer semuanya. Ya udah, kesana sekarang ya. Halo, Nina, temenin aku ke Taman Apollo ya. Sekarang, ya udah, nanti aku jelasin ada apa-apanya ya. Oke, bye. Mana lagi nih si Tio? Kurang ajar. Apa jangan-jangan dia mempermainkan aku ya? Hah? Ya, mana dia? Sabarlah Tias, mungkin si Tio kejebak macet. Tia! Sini bayinya. Nina, ambil. Tar dulu, Mbak. Apa maksud kamu, ha? Kamu mau mempermainkan saya? Mau batalin perjanjian, ya? Bukan, Mbak. Tapi saya mau Mbak Tias transfer dulu uangnya. Baru saya kasih bayinya. Wah, kurang ajar. Kamu nggak percaya sama aku bakal transfer kamu? Oke, ini aku transfer sekarang. Ya, transfer sekarang. Mbak, jangan lupa. Sesuai dengan kesepakatan kita. Oke? Diam kamu. Nama dan rekeningnya tolong dicek ulang, ya. Jangan sampai salah. Send. Ini buktinya. Ambil, Din. Mbak, tunggu dulu. Tolong jaga baik-baik anak itu. Kalau sampai saya tahu Mbak Tias menelantarkan anak itu, Mbak Tias akan tahu siapa saya sebenarnya. Saya nggak peduli dan bukan urusan kamu lagi, ngerti? Nin. Maafin Om Kejora. Maafin Om. Sayang, gimana? Di sana indah ya? Kamu harus ajak-ajak mama ya. Kamu pasti senang banget ya ada di sana. Sayang, kamu
kalau mau main ajak-ajak mama ya. Nih mama punya mainan tuh. Bagus ya. Sayang, Fajar anak mama. Jora. Sayang. Jora. Jora. Apa Bu, ini Fajar lagi aku ajak main Bu. Jora, Fajar udah nggak ada. Bu, ini Fajar lagi main sama aku. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu dong. Jora sadar ini nggak ada. Bu. Fajar tuh udah nggak ada. Cukup Jora. Ini Fajar sama aku Bu sekarang Bu. Sayang jangan nangis ya sayangnya. Jangan nangis ya sayangnya. Jora. Sadar dong. Nah, istighfar. Ikhlaskan baik kamu, nak. Fajar udah gak ada. Cukup, dah cukup. Aduh. Aduh. Nih bayi nangis mulu lagi. Ah, Nin. Ada susunya nggak tuh di tasnya? Kamu sekarang harus pilih. Kamu pilih aku atau kamu pilih Wila? Kalau kamu pilih aku dan Alina, tinggalkan mereka berdua. Kalau kamu pilih Kejora dan Wila... Kalau aku mau pilih Wila dan Kejora, lalu kamu mau apa? Hampir saja Alina melihat video CCTV Aditya ciuman sama Kejora. Apa? Aduh. Gak bisa. Kamu ngapain? Aku khawatir nih anak bakal bikin hancur keluarga aku. Aku harus singkirkan anak ini, Nin. Ayo. Ayo keluarin anak ini. Ayo. Ayo. Ayo ikutin aku. Ayo. Sini. Ini bayinya Kejora, cucunya Wila. Orang-orang yang aku benci, aku mau singkirkan bayi ini. Siapa tahu jadi penangkal ini kutukan aku. Tapi Nyi Melati bilang justru anak ini yang bisa melepas kutukan kamu. Aku gak peduli. Tias. Tias, sekarang kamu tenang dulu. Sebaiknya kita temuin Nyi Melati. Kita bawa anak ini. Dan kamu tanyakan apa yang harus kamu lakukan dengan bayi ini. Aku gak peduli. Tuh kan, Tias, kamu dengar kan? Aku takut malah terjadi apa-apa. Ya udah, kita ke rumahnya Nyi Melati aja. Ayo. Ada apaan sih nih? Duh, kok serem gini sih? Nyai Melatinya mana ya? Nyai Melati! Nyai Melati! Nyai Melati, ini saya bawa nih bayinya si Kejora nih. Saya harus apain nih, Nyai? Saya buang aja ya, saya singkirin aja deh. Kamu mau kutukan lebih hebat, hah? Enggak mau dong, Nyai. Ya ampun, amit-amit masa aku mau kutukan lagi, Nyai. Kalau bisa dihilangin, Nyai, gimana dong? Kamu harus merawat bayi itu. Urus dia. Ya ampun, Nyai, nggak mungkin dong. Aku kan benci sama si Kejora dan Wila.
Masa harus ngurusin anaknya Kejora? Ya ampun, aku nggak rela banget, nggak sudi kalau anaknya harus ada di rumah aku atau nggak di rumah Alina. Ya ampun, ini ada apa lagi? Aduh, ini Nyai, gini gimana sih ini? Aduh. Bayi itu penangkal kutukan. Jadi kamu harus membawa dia pulang ke rumah. Atau kejadian yang lebih dahsyat akan menimpa kamu dan keluarga kamu. Kamu paham? Iya. Iya Nyai, saya rawat deh nih bayi. Saya mau tanya, bagaimana kabarnya Wila dan Kejora? Kamu pasti teleponan kan sama mereka? Bagaimana kabar mereka? Iya sih Mas, tapi Mas Agung gak usah khawatir. Mbak Wila dan Jora baik-baik saja Mas. Syukur. Syukurlah kalau mereka bahagia. Aku bohong Mas, Mbak Wila dan Kejora kondisinya sangat memprihatinkan. Mereka udah gak punya rumah, gak punya simpanan lagi. Bahkan Kejora pun lagi sakit keras dan butuh biaya besar untuk pengobatannya. Ya, kamu bisa kembali ke ruanganmu. Saya minta laporan keuangan ya bulan ini. Baik Mas. Apakah Wila benar-benar bahagia hidupnya? Apakah Wila itu bahagia dengan laki-laki pilihannya? Lalu apakah Kejora bahagia hidupnya dengan laki-laki pilihanmu, Wila, sampai-sampai dia nggak mau menghubungi aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Dit, Lin. Nyampe juga akhirnya. Yuk duduk. Kak. Apa? Alina, jelasin. Kita mau nepatin janji kita sama lo. Janji? Janji apa ya? Yang kenalin lo ke temen gue. Kak, kenalin, ini Tiara. Hai, Tiara. Kamu bukannya makan malah liatin aku gitu. Habis udah kenyang duluan sih. Makan dong. Maunya disuapin. Manja banget sih kamu. Suapin. Kamu mau tomatnya? Enggak, itu aja, dagingnya aja. Daging warna putih lucu ya. Lagi. Oke, mau daunnya mau? Iya. Yang ini siapa sih? Yang ini siapa? Enak. Enak banget. Ditambah yang nyuapin kamu jadinya lebih enak. Gombal deh. Kak, Raka. Iya, Dit. Diajakin salaman tuh, bengong aja. Tuh. Lin, sorry ya. Dit, sorry. Gue mau telepon nyokap gue dulu. Kasian di rumah sendirian. Sorry ya, sorry. Kak, Raka. Dit, temen kamu gimana sih? Malu-maluin banget. Iya. Tiara, maaf ya. Tiara, maaf ya. Bentar ya sayangnya, aku samperin Raka dulu ya. Yaudah, duduk dulu aja ya. Dit. Lo belum bisa ngelupain staf spesial lo itu? Udah kali. Gimana sih lu? Udah move on lah gue.
Dit, sekarang tuh gue lagi pengennya tuh motoran doang. Gue nggak mau kenal sama cewek deh. Gue nggak mau. Kak, kemarin lu bilang lu mau dikenalin sama cewek. Noh, orangnya udah nunggu. Mau kenalan sama lu. Lu kayak nggak kenal gue aja, kan gue cuma bercanda. Masa lu ambil serius ya? Canda gue. Tapi sorry banget ya. Sama istri lu sama siapa tadi temennya itulah. Sorry banget ya. Bilangin gue minta maaf. Yaudah Dit, gue cabut ya. Gue buru-buru. Iya. Dit ya. Dit, teman kamu kemana? Dia pergi, katanya ada urusan mendadak sama ibunya. Aduh, nyebelin banget sih. Kamu juga kok bisa deh punya teman kayak gitu? Kamu jangan kayak gitu. Aku tuh ngerti bagaimana perasaan Raka saat ini. Dia tuh lagi patah hati, sakit hati banget. Jadi wajar kalau misalnya dia bersikap seperti itu. Ya kita maklumin aja ya. Ya udah gini aja. Sekarang kita masuk ke dalam, kita ajakin teman kamu makan. Tapi dia udah mau pulang. Aku juga mau balik kantor aja deh. Aku udah ditungguin sama papa. Ya udah, aku antar ya. Aku sih ngerti perasaan lu, Raka. Karena gue pun ngalamin gimana susahnya lupain seseorang, yaitu Kejora. Pak? Ya, Nina. Tolong kamu selesaiin bekas-bekas ini ya. Sebanyak ini, Pak? Iya, perusahaan kita kan lagi dapat tender yang banyak. Tolong Papa selesaiin ya, secepat mungkin. Pak, tapi kalau banyak kayak gini, gimana aku selesainya cepat? Makanya waktu itu kan Papa minta tolong. Biar Adit kerja di sini bersama kamu. Jadi kamu nggak perlu kerja sebanyak itu kan. Adit jadi bisa bantu kamu kan. Lagi pula kalau kalian kerja sama-sama di sini, punya waktu bersama seperti Mama sama Papa. Iya juga sih. Kalau pas pulang kerja, aku sama Adit juga nggak banyak punya waktu yang berkualitas. Gimana? Coba nanti aku ngomong sama Aditnya dulu ya, Pak. Sambil nunggu kamu ngomong sama Adit, kamu kerjakan dulu ya. Papa butuh cepatnya, sayang. Ya, tolong ya. Iya, Pak. Nin, gimana ya biar si Alina mau terima bayi ini? Lah, katanya si Alina mau adopsi anak. Ya itu dia. Aku tuh udah kasih beberapa pilihan bayi ke Alina. Tapi dia nggak mau, aku tuh nggak tahu dia mau bayi kayak gimana gitu. Oh ya, aku ada ide, Tias. Apaan? Gimana kalau kita coba taruh bayi ini di depan rumahnya mereka? Biar Alina yang temuin, siapa tahu dia mau merawat bayi ini. Kamu yakin Tias taruh di sini? Kamu dengar nggak? Ada suara bayi. Alina.